Hai semua, selamat datang di Galeri Investasi Milenial. Sebelum kita mulai video ini, klik like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan info terbaru seputar dunia investasi. Oke, balik lagi sama kita. Nah, sebelumnya kan Bang Kris ada bilang nih kalau investasi di sektor finansial itu investasi yang paling cocok untuk generasi milenial, betul ya? Nah, sebelumnya kan salah satu investasi sektor finansial itu ada reksadana yang mungkin bagi anak-anak milenial termasuk aku juga sangat-sangat jarang lah mendengar. Kira-kira nih kami pengen nih penjelasan dari Bang Kris. Kira-kira reksadana itu apa sih sebenarnya? Sederhananya sebenarnya reksadana itu adalah kumpulan dana dari sedikit atau banyak orang yang dihimpun menjadi satu dan dikelola oleh manajer investasi. Jadi ada satu manajer investasi, ini institusi ya, manajer investasi ini bukan orang nih, menghimpun dana dari nasabahnya, dikumpulin jadi satu nih, baru dia nanti yang menginvestasikan. Nanti setiap periodenya manajer investasi akan memberikan laporan kepada setiap nasabah. Oh, berarti bisa aku bilang nih kita mempercayakan uang kita kepada satu pihak. Benar. Dia yang berinvestasi. Benar. Kalau dapat hasil nanti bagi-bagi gitulah ya. Bukan bagi-bagi sih sebenarnya. Jadi manajer investasi itu hanya memperoleh fee atau jasa. Jadi dia nggak dapat bagian. Semua keuntungan maupun kerugian ya itu menjadi ditanggung oleh nasabah. Oh, nasabah yang investasi nih. Iya. Sementara manajer investasi itu hanya dibayar sesuai dengan fee-nya. Oke. Berarti bisa aku bilang nih manajer investasi ini adalah orang yang berpengalaman. Benar. Kita mempercayakan uang kita sama orang yang berpengalaman ini, gitu ya. Benar. Oke. Nah, untuk reksadana sendiri ada jenis-jenisnya nggak? Oh, ada. Nah, jadi kita bagi berdasarkan alokasi aset nih ya. Alokasi aset yang diinvestasikan oleh manajer investasinya nih. Oke. Nah, secara umum sih ada 4. Nah, yang pertama reksadana pasar uang, pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Oke. Dan reksadana saham. Iya, 4 ya. benar, 4. Kalau dari namanya ya, reksadana saham, berarti uang kita dialokasikan untuk beli saham gitu ya. Benar. Tadi ada reksadana campuran dan reksadana entah apa lagi gitu ya. Kira-kira reksadana tadi itu uang kita dialokasikan untuk beli apa sebenarnya? Oke, kita mulai dari reksadana pasar uang nih ya. Oke. Kita tadi udah tahu nih bahwa prosesnya ini dana itu dikumpulin jadi satu terus diinvestasikan. Nah, reksadana pasar uang nantinya dana itu diinvestasikan ke deposito atau surat utang yang bakal jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Oh, 1 tahun maksimal Iya. ya. Kalau reksadana pendapatan tetap, nantinya dana yang sudah dihimpun itu nanti diinvestasikan ke sum atau obligasi. Ya. Benar. Itu namanya pendapatan tetap. Benar. Oke. Yang ketiga reksadana campuran nih. Campuran, benar. Kalau reksadana campuran itu manajer investasinya bisa mengalokasikan dana tersebut ke 3 instrumen. Yang pertama deposito, yang kedua sum atau obligasi, yang ketiga saham. Jadi dia mix and match gitu. Bisa campuran ya. Benar. Berarti ini ada 4 nih jenis dari reksadana. Nah, sekarang aku pengen tanya nih, dari keempat tadi nih, apa sih perbedaan dari 4 reksadana itu supaya nih anak-anak milenial kayak kami nggak salah mau investasi kemana kalau milih reksadana? Nah, tadi kan di awal kita udah bahas nih bahwa reksadana ini sifatnya bisa fleksibel gitu. Nah, sekarang Gimana nih? fleksibelnya yang pertama, alokasi uang yang kita butuhkan untuk investasi di reksadana itu relatif kecil. Rata-rata 100.000 udah bisa. Oke. Nah, yang kedua, profil risiko kita sebagai investor dan tujuan investasi kita bisa sesuaikan dengan produk-produk reksadana tadi. Oke, yang saham obligasi tadi ya. Benar.
Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Reksadana pasar uang itu secara risiko relatif kecil atau bisa dibilang hampir tidak ada risiko di sana. Oke. Nah, tapi konsekuensinya tingkat imbal hasil yang diperoleh dari reksadana pasar uang itu relatif kecil juga. Sebanding ya. Iya, jadi sekitar 6-7% satu tahun. Oke. Berarti tunggu dulu nih Bang. Kalau tadi reksadana pasar uang ya? Iya. Tadi range-nya bisa lah mencapai 7% gitu Oke. ya. Tetap lebih menguntungkan dibanding deposito dong. Setuju nggak? Setuju. Setuju kenapa? Sebenarnya kenapa ya? Karena di reksadana pasar uang ini ada satu instrumen nih yang surat utang jatuh tempo yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun itu. Nah itu kan secara rata-rata return itu lebih tinggi dibandingkan deposito. Berarti bukan cuma deposito produknya si pasar uang ini ya. Jadi tidak lebih tinggi. Oke. Untuk yang kedua dan selanjutnya Bang, gimana Nah, nih? yang kedua tadi ada produk reksadana pendapatan tetap. Pendapatan tetap, si obligasi ya. Benar, di sini udah ada risikonya nih. Walaupun ada kuponnya nih, berarti kan ada cash flow yang masuk dari kupon. Betul, ada bunga tadi ya. Tapi ada risikonya. Nah, risikonya bisa jadi ada dua. Betul. Yang pertama, apabila orang yang pemberi Obligasi, nah, penerbit obligasi ya. penerbit obligasi ya, Oke. atau pihak yang meminjam uang itu. Oke, benar. Nah, Ya, dia melakukan gagal bayar, itu kan risikonya bakal kita tanggung. Oh, misalkan perusahaan nerbitin obligasi Benar. dia bangkrut gitu ya. Iya. Benar, itu bisa jadi. Bisa jadi itu benar. resiko yang pertama. Benar. Jadi kegagalan bayar itu bakal ditanggung sama nasabah. Oke, setuju. Nah, risiko yang kedua, obligasi itu terkadang ada yang diperjualbelikan di pasar sekunder. Oh, di pasar modal tadi. Iya, tapi khusus untuk obligasi ya. Oke. Nah, itu nilainya bisa naik turun sesuai dengan supply and demand. Oke. Nah, kenaikan dari situ dari pasar sekunder itu bisa menguntungkan kita. Menguntungkan kita si investor. Benar, tapi begitu juga sebaliknya. Turun kita rugi dong. Nah, jadi di reksadana pendapatan tetap ini sudah ada risikonya. Sudah ada risiko. Tapi kalau aku bilang ini kan sudah ada risiko nih. Benar. Berarti imbal hasil yang kita harapkan lebih tinggi dong dari apa tadi yang pasar uang. Setuju nggak? Setuju. Memang Benar, gitu ya? memang benar. Oke. Bahkan kita bisa mulai berharap nih ya, berharap sekitar 10 mungkin sekitar 10 sampai 13% satu tahun. Jadi semakin ada risiko yang bertambah, tetapi tingkat imbal hasil yang kita harapkan juga semakin gede. Oke, berarti kalau dibilang tadi pendapatan tetap udah ada risikonya. Benar. Dari pasar uang bisa dikatakan hampir zero risk lah Zero ya. Hampir risk. nggak ada risiko. Oke, yang pertama tadi ada sih pasar uang. Benar. Kedua sih pendapatan tetap. Yang ketiga apa nih mau kita bahas nih? Reksadana campuran. Campuran, oke. Nah, tadi kan udah dijelasin nih sebelumnya kalau reksadana campuran ini alokasi asetnya itu mix and match antara deposito, obligasi dan saham. Oke. Mungkin ini terkait juga dengan risiko yang reksadana saham karena sama-sama ada instrumen sahamnya nih. Benar. Nah, sekarang apa sih resiko kita membeli resiko dana kita ditempatkan di saham itu kan? Oke. Nah, risikonya kalau kita menempatkan dana kita di manajer investasi tersebut mengalokasikan dana tersebut di saham, tentu akan diukur dari nilai saham tersebut di pasar modal. Oke, setuju. Nah, jadi ketika saham yang dibelikan oleh manajer investasi tersebut harganya naik di pasar modal, maka kita akan mendapatkan keuntungan. Setuju. Begitu juga sebaliknya. Kalau nilainya turun kita mengalami kerugian. Nah, Kalau misalkan nih menurut pendapat Bang Kris nih, tadi kan udah ngasih kayak sedikit kisi-kisi lah range return atau pengembalian. oke. Kira-kira kalau di campurannya returnnya sampai berapa persen nih Bang menurut Abang? Kalau di campuran mungkin kita bisa expect 10 sampai 15. Iya. Lebih gede daripada si pendapatan tetap. Tapi risknya juga bisa lebih tinggi. Oke. Kalau saham itu bahkan bisa 15 sampai 20 kita masih bisa berharap di situ. Tapi begitu juga risikonya semakin
semakin tinggi juga. Oh, berarti untuk reksadana saham yang keempat ini bisa dibilang ekspektasi kita terhadap imbal hasilnya lebih gede lagi. Bisa mencapai 20%. Benar, 1 tahun ya. Oke, dalam per tahun ya. Iya. Nah, berarti kalau misalkan kurang sedikit nih, Bang. Tadi ada 4 reksadana. Oke. Ya kan? Ada si reksadana pasar uang, ada si pendapatan tetap, campuran sama saham. Kalau dari risiko sama tingkat pengembaliannya, ternyata nih itu ngurut nih dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Benar ya, Bang ya? Ternyata dari si pasar uang bisa mencapai 67% nih returnnya. Habis itu naik, kita udah mulai ada risiko nih di pendapatan tetap yang bisa mencapai 11% atau 12% ya tadi ya. Kemudian yang ketiga si campuran. Risikonya makin meningkat tapi potensi pengembalian bisa mencapai 15% tadi ya. Dan yang terakhir saham, risikonya makin tinggi tapi imbal hasilnya bisa mencapai 20% akhirnya. Oke. Nah, ini aku pengen flashback dikit nih, Bang. Biar semuanya makin enak pemahamannya. Tadi kan untuk reksadana kita naruh duit nih, kita investasi, kita mempercayakannya kepada si manajer investasi, ya kan? Dia yang mengelola. Bisa dipercaya nggak tuh, Bang? Aku takut nih uangku nanti Bagus nih hilang. pertanyaannya nih. Gimana nih? Yang pertama, manajer investasi yang legal itu pasti diawasi oleh OJK. OJK. Oh, mantap. Jadi dengan adanya mekanisme seperti itu bisa memberikan rasa kepercayaan bagi kita sebagai investor. Pasti dong. Nah, yang kedua terkait pengelolaan dana, sebenarnya manajer investasi itu nggak memegang dana kita. Loh, gimana? Bang? Jadi dana kita itu ditempatkan di bank kustodian namanya. Apa itu? Bank kustodian itu bank yang ditunjuk untuk mengelola investasi. Jadi semua investasi baik pasar modal, baik saham, reksadana itu pasti dikelola aja di bank kustodian. Oh, berarti aku ibaratnya ngasih duit untuk dikelola si manajer investasi ini, tapi dana tuh disimpan di bank yang independen lagi nih, Bang. Oke. Bisa. Oke. Berarti terkait dengan keamanan dananya bisa dibilang aman. Aman. Oke, nah nih terakhir nih Bang, aku nanya nih terakhir nih. Aku kan udah mulai dikit-dikit paham nih tentang reksadana. Oke. Kira-kira kalau aku mau beli reksadana, cara investasinya gimana nih Bang? Biar semuanya paham. Oke, sekarang di Indonesia itu sebenarnya udah banyak yang menyediakan sebagai marketplace lah istilahnya, marketplace reksadana. Yang paling populer itu mungkin Bareksa dan iPod mungkin ya. Nah, kalau saya tidak salah itu Bukalapak dan Tokopedia bahkan udah mulai menyediakan itu. Oke, berarti kalau mau investasi di reksadana, bahkan kita melalui Tokopedia atau Bukalapak kan bisa juga. Sudah bisa. Ada juga Bareksa, ada iPod tadi namanya ya. Iya. Tapi kalau rekomendasi saya untuk reksadana sih paling lengkap itu di Bareksa. Iya. Oke. Nah, di sini tadi kan kita udah mempelajari, udah bahas dan ngupas terkait reksadana. Baik dari berapa nominal minimal yang kita bisa investasikan maupun terkait dengan potensi imbal hasil ya Bang ya. Jadi kita tuh ada nih risikonya berapa, imbal hasilnya berapa. Jadi teman-teman pasti dong bakal lebih paham lagi karena udah kita kupas di sini. Nah selanjutnya tadi kan Bang Kris udah bilang kalau investasi di sektor finansial itu paling cocok untuk anak milenial, betul ya? Berarti selanjutnya kita bakal kupas lagi nih, bukan hanya tentang reksadana, tapi juga untuk saham dan obligasi. Boleh nggak Bang? Siap. Oke, nanti bakal kita kupas terkait investasinya Bang Kris. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya kalian bisa jadi milenial yang mapan di usia muda. Oke, bye-bye.